ayat 6. Mari kita membaca. Acak saja saudara yang mau membaca, silakan. Hosea 4 ayat 6. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Kita tidak mengenal Allah, dampaknya Allah melupakan kita. Betul? Allah tidak bisa lupa, karena kemampuan Allah mengingat itu database-nya tidak pernah error. Kemampuan Allah mengingat saudara, bahkan mengenali saudara lebih daripada saudara mengenali diri sendiri. Tetapi Allah dalam bahasa itu, memang saudara kalau mau belajar Alkitab, tidak semua yang saudara dengar bahasa seperti, karena ada begini, agak istilah asing ini ya. Semoga saudara bisa menangkap. Yang menangkap, yang belum nanti. Antropomorfisme dan antropopatisme. Artinya begini, Allah digambarkan seperti organ-organ tubuh yang ada pada kita. Allah bertelinga, dan kita mengerti imajinasi seperti telinga kita, bukan? Allah memiliki tangan yang seperti yang kita mengerti. Kita kan tidak pernah tahu bahwa tangan itu ada 6. Cuma tahu itu yang 6 itu laba-laba. Saudara itu baik-baik, laba-laba bukan 6. Nah, kemudian antropomorfisme ini juga tentang mata Allah. Kita mengerti mata seperti mata kita, karena kita tidak pernah tahu esensi yang sebenarnya secara utuh daripada apa yang disebut dengan mata Allah. Itu soal organ. Kemudian ada soal antropopatisme, artinya sifat-sifat yang ada pada kita dipakai kepada Allah untuk mengerti Allah. Padahal contoh, Allah menyesal. Di satu sisi benar, tapi penyesalan ada unsur bahwa Allah tidak tahu sebelumnya. Aduh, kalau kita tahu itu penyesalan. Penyesalan bisa berarti bahwa sebelumnya seseorang tidak tahu bahwa dia akan gagal. Nah, Allah tidak pernah tidak tahu sesuatu sebelum terjadi. Jadi itu namanya antropopatisme. Satu sikap, kebiasaan atau keadaan manusia yang dipakaikan kepada Allah untuk mengerti Allah, sehingga ketika kita mengerti Allah menurut apa yang kita pahami tentang kita. Padahal Allah tidak persis sama seperti kita. Sampai di sini bisa paham, bilang amin. Amin. Jadi kalau saya dan saudara mau mengerti Allah, posibilitasnya ada, kemungkinannya ada, ya. Tapi apakah bisa tuntas? Tidak bisa kalau kita tidak sampai level nanti kita akan melihat wajah dengan wajah di sana. Nah, tapi kemungkinan untuk memahami itu Tuhan bilang berusahalah untuk menambahkan pada imanmu pengetahuan. Nah, pengenalan ini ternyata berdampak pada kenal tidaknya kita Tuhan, berdampak kepada binasa tidaknya seseorang. Ulang, kurang kenal dan banyak kenal atau lengkap kenalnya kita dengan Tuhan berdampak pada binasa tidaknya seseorang. Apakah sudah jadi umat masih bisa binasa? Ayat itu bilang, umatku binasa, bukan simpatisanku binasa, bukan penggemarku binasa, tetapi umatku, my people, ya, my people perish. Artinya binasa, destroy, mengalami kehancuran oleh karena kurang pengetahuan. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari dukung dalam doa, karena saya mengamati di Kota Manado ada banyak sekali pertanyaan. Hampir setiap hari saya ditelepon oleh pendeta, gembala, pelayan, yang sebenarnya saya pikir mereka seharusnya tahu itu jawaban, tapi mereka tidak tahu. Dan puji Tuhan mereka hubungi saya jawab. Dan ketika saya jawab, mereka bilang, aduh puji Tuhan kami dapat jalan keluar. Saya kasih contoh ya. Jadi how to know God biblically artinya secara Alkitab itu penting. Dan saya masih akan berkuliah lagi karena saya rasa masih banyak sekali kurang.
Karena ada banyak orang, saudara, memakan mangsa banyak sekali di YouTube. Banyak orang di TikTok, di YouTube, di Short memakan mangsa tiap hari. Karena hampir setiap orang yang bertemu dengan saya, hal-hal yang basically mereka ternyata kurang tahu. Hati-hati, saudara. Kita tidak akan masuk neraka hanya karena kita mati di Rusia dan Ukraina. Kita tidak akan masuk neraka hanya karena kita kelaparan. Kita tidak akan masuk neraka hanya karena kita kena COVID. Tapi kita bisa masuk neraka kalau ajaran kita menyimpang. Ajaran kita salah, kita bisa masuk neraka. Karena banyak terpanggil, sedikit yang terpilih. Karena akan datang penyesat bukan hanya menawarkan sembako, tapi menawarkan mujizat. Kalau saudara tidak bisa bedakan perbuatan sensasi dengan mujizat, maka saudara akan mudah termakan olehnya. Saya tahu mujizat apa, saya tahu sensasi itu apa. Saya bisa bedakan mujizat itu apa, sensasi itu apa. Mujizat adalah segala sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam kita, melalui kita, menolong orang lain, menolong kita, dalam rangka kita makin serupa Kristus. Itu mujizat. Tapi kalau ada sensasi, sesuatu tindakan sifatnya sensasional, heboh, sampai orang mati bangkit, tetapi mau membawa orang makin jauh dari Kristus, itu bukan mujizat. Itu apa? Sensasi. Dan itu yang akan digunakan oleh oknum antikris. Saudara akan percaya dia kalau sekarang ini lemah. Kita akan percaya dia kalau sekarang ini masih ragu-ragu. Bagi saya, Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dia 100% Allah, 100% manusia. Fix, selesai. Dan tidak akan ada lagi perubahan. Katakan amin. Tidak ada lagi pertanyaan. Tidak ada lagi konfirmasi karena sekali Yesus tetap Yesus. Haleluya. Nah, dalam konteks how to know God biblically, saya ingin saudara beberapa poin. Yang pertama, jangan sampai orang salah mengerti soal Tuhan itu, dia harus dipahami menurut dia, bukan dipahami menurut kita. Ulangi, kita harus memahami Tuhan menurut dia, bukan menurut kita. Karena manusia tidak ada bisa memahami Tuhan tanpa Tuhan rela menyatakan dirinya. Agama adalah upaya orang mencari kebenaran, mencari damai. Agama itu kacau, itu tidak kacau. Mencari damai, mencari ketidakkacauan, mencari kebenaran. Dan semua agama itu baik. Tetapi cuma satu agama, pakai istilah agama, di mana Tuhan yang menyatakan diri. Amen. Bukan kita yang mencari. Ya. Dan yang menyatakan diri siapa? Yesus Kristus. Dan dia yang menyatakan ini akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yang lain bilang, mudah-mudahan kita buat ini, buat itu, mudah-mudahan masuk surga. Dan bantu saya dalam doa supaya saya juga masuk surga. Nah, yang seperti ini tidak ada harapan. Yesus yang menyatakan diri. Nah, kalau kita mau mengenal dia, berhentilah saya tidak bilang saudara, saya mau berhenti mengenal dia menurut cara saya. Dan yang paling sederhana adalah, dari mana kita tahu bahwa Tuhan itu, dari mana kita tahu isi hati Tuhan? Sederhana, Alkitab, firman Allah adalah isi hati Tuhan. Lalu, Alkitab, sama-sama, saya arti Alkitab, firman Allah adalah isi hati Tuhan. Ya. Kalau saudara tidak berminat dengan Alkitab firman Allah, saudara tidak akan bertemu dengan isi hati Tuhan. Karena isi hati Tuhan tidak ada di kitab lain. Halo, jangan tertarik dengan kitab lain. Karena satu-satunya yang dialamkan oleh Roh Kudus hanya the Bible, hanya Alkitab. Yang lain itu urusan mereka. Karena pembuktian ilmiah, arkeologi, histori, dan pembuktian secara teologis cuma satu kitab yang benar, cuma Alkitab. Katakan haleluya. Oke, lanjut. Perhatikan saudara, kita yang sudah lama mengenal Tuhan, harus memperhatikan secara proporsional. Proporsional itu begini. Kalau saudara punya tali gitar ada 6, proporsional itu kencangnya harus sama, betul? Dengan tingkatan elastisitas tiap tali yang berbeda.
Tetapi tidak boleh satu longgar, satu kencang. Ya tidak bisa jadi. Demikian kalau saudara paham sisi Tuhan, kekerasan, dan saudara paham sisi kemurahan secara tidak proporsional, maka saudara, maaf ya, orang yang memahami Tuhan itu keras akan cenderung membenci Tuhan. Kalau hanya Tuhan keras saja. Dan orang yang hanya memahami Tuhan murah saja akan memandang enteng Tuhan kalau dia tidak combine keduanya. Halo? Katakan, saya mau memahami Tuhan secara proporsional. Mari kita baca ayatnya, Roma 11, 17, 22. Bantu saya, silakan yang mau baca. Roma 11 ayat 17. Karena itu apabila beberapa cabang telah dipatahkan dan kamu sebagai tunas liar telah dicangkokkan di antaranya dan turut mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah, janganlah kamu bermegah terhadap cabang-cabang itu. Jikalau kamu bermegah, ingatlah bahwa bukan kamu yang menopang akar itu, melainkan akar itu yang menopang kamu. Saya baca sampai ayat 22. 19. Mungkin kamu akan berkata, ada cabang-cabang yang dipatahkan supaya aku dicangkokkan di antaranya sebagai tunas. Baiklah, mereka dipatahkan karena ketidakpercayaan mereka, dan kamu tegak tercacat karena iman. Janganlah kamu sombong, tetapi takutlah. Sebab kalau Allah tidak menyayangkan cabang-cabang asli, Ia juga tidak menyayangkan kamu. Sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh, tetapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya. Jika tidak, kamu pun akan dipotong juga. Bapak Ibu, zaitun ada dua, zaitun asli dan zaitun. Iya. Yang asli itu Israel. Jadi pada master plan-nya Allah, yang selamat itu menurut perjanjian lama hanya Israel. Hanya Israel. Ini dalam hikmatnya Allah kita tidak mengerti semuanya. Hanya karena menolaknya sebagian cabang dari zaitun asli, maka kita zaitun liar, itu zaitun liar dipotong, diambil dan dicangkokkan. Bahasa yang benar sebenarnya bukan cangkok ya. Karena kalau cangkok, potong batang, buat akar, tanam di tanah, dicangkok. Tapi kalau pindah cabang, itu namanya apa? Cancak. Tapi bahasa pertaniannya adalah populasi. Jadi kalau saudara perhatikan, Allah itu dalam memasukkan yang liar ke cabang asli itu adalah kemurahan. Tapi dalam mengerat salah satu cabang ini mengerat, itu namanya kekerasan. Bahasanya begini, yang asli saja dikerat, apalagi yang populasi. Halo, saya termasuk populasi. Waktu saya ujian di satu program S2, ada satu dosen bilang begini, nama siapa? Max, Marga, Solid. Dia bilang begini, ini mana orang Yahudi kan? Lah amin. Jadi kalau betul kita Yahudi, kita termasuk di cabang asli. Maka cuma tuh dosen itu yang bilang. Jadi kalau kita ada turunan Yahudi, itu kita cabang asli. Tapi kalau Manado Etehu, kita rasa itu liar, bukan asli. Sehingga kalau saudara mengenal Allah, jangan cuma ingat ini Tuhan. Ada anak-anak kecil di Sulawesi Tengah, mereka masih kecil belum tahu nyanyi lagu kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bagian awal bagus, Martu di belakang bawa di dapur. Bawa di dapur. Orang ini bawa di dapur. Maksudnya apa? Karena nunggu puasa lagu. Bawa lidahku memuji
Dibilang bawa di dapur, mau bicara kayu api. Kemurahan Allah tidak boleh hanya dilihat dari kemurahan. Lihat sejarahnya kenapa ada kemurahan. Haleluya. Jadi ayat tadi bilang, kalau orang zaitun-zaitun liar yang dicangkokkan, diokulasikan, kalau sampai bisa sombong, orang lupa diri. Orang lupa dari lubang mana kita diangkat, dari lumpur mana kita diselamatkan. Lihat ya, kalau sudah mulai diberkati, kalau sudah mulai bergaya, dia lupa dia itu zaitun liar. Dalam bahasa hari mimosa. Kenali Allah bukan hanya kemurahannya, sehingga kita tidak menganggap, saudara, apa beda kemurahan dan murahan? Barang yang mahal diberi cuma-cuma, itu kemurahan. Tuh, tahu yang digoreng sudah jadi diselokan dan diberikan pada saudara, itu kemurahan. Itu lebih dibawa dari murah. Tuhan kasih keselamatan pada kita, bukan murahan. Sehingga Tuhan bilang, apa yang harus dari kita, perhatikan bahwa kemurahan dan kekerasan Allah adalah dua sifat dari Allah kita yang bersamaan duduknya, proporsional. Kok Tuhan keras? Tuhan itu sampai bisa keras? Jawabannya adalah begini. Kenapa ada kekerasan terhadap Israel? Karena berpuluh-puluh tahun, berkali-kali melawan, mengeraskan hati, membantah, menggerutu, apalagi ngomel, bersungut, lihat mujizat tetap komplain, marah ke Tuhan. Saudara, ada satu bapak umur 70 tahun dioperasi, dia tidak bisa kencing, tidak bisa buang air kecil. Habis operasi dia menangis. Kenapa bapak menangis? Kita baru sadar, kita selama 70 tahun buang air kecil tidak pernah masalah. Ternyata itu harus disyukuri. Karena kita rasa seumur 70 buang air kecil, 1 bulan dia bisa buang air kecil, kurang nanti dioperasi baru dia keluar tuh air bah. Apakah saudara bernafas itu cuma-cuma? Apakah saudara bisa dipakai Tuhan itu cuma-cuma? Saudara buang air kecil saja, kalau tidak ada hambatan, tidak ada batu, itu adalah sebuah kasih karunia. Kadang-kadang nanti sesuatu sudah hilang, baru kita rasa itu berharga. Betul? Waktu kita sehat, kita pakai untuk sesuatu yang lain. Nanti sesuatu baru bilang Tuhan, panggilkan untuk gembala, kita semua melayani Tuhan. Betul, infus kiri kanan kita semua. Ya, itu semua di gereja nanti kita sesapu. Masih tidak pegang sesapu sotot-sotot. Sesapu akan sesapu pada dia, bukan sesapu rumput. Saya sudah rasa beberapa waktu lalu, ini mungkin kesalahan dosis atau apa, tapi saya sudah beberapa kali rasa. Itu waktu dia minum, itu gemetar seperti tremor, totorofe, tutufore. Jadi berdiri saja dan tempat tidur, Yosua selalu lihat saya. Tiap kali dia lihat saya ada tempat tidur. Jadi kalau saya bisa hadir berdiri hari ini adalah kemurahan. Saudara, ini adalah kemurahan. Apa yang Tuhan cari dari kemurahan yang diberi? Penghargaan, apresiasi. Haleluya. Orang masih bisa senyum lurus? Senyum lurus simetris. Ada sekarang orang senyum bengkok. Masuk ke senyum lurus, bengkok. Karena setara. Dia stroke terlalu banyak belanjaan. Stroke, akhirnya kena strik. Kekerasan dan kemurahan Allah jangan dilihat hanya kemurahannya. Katakan haleluya. Dalam hal ini saudara, ada banyak orang karena cuma lihat kemurahan, Tuhan kan teman kita. Ya kan? Tuhan kan baik. Tuhan itu 7 kali kalau bikin dosa, 7 kali kasih ampun. Saudara belum mau dapat dan ini. Saudara belum ketemu yang ini. Karena ini akan ada ratak dan kertak gigi. Ratak dan kertak gigi artinya hanya bagi orang yang salah menghargai, salah melihat, salah menilai, salah menggunakan kemurahan. Haleluya. Kalau saudara masih sehat, coba lihat ada orang tua yang sakit ya. Saya lihat orang tuanya Saldi,
Bukan karena kita lebih baik, kita sehat. Katakan amin. Bukan karena kita lebih baik maka kita lebih kuat dari orang lain. Penyakit bisa mengganggu siapa saja. Dan kalau saya dan saudara ada hari ini adalah kemurahan yang harus dihargai. Tapi jangan lupa Tuhan memiliki sifat yang lain. Dan ini sifat ini tidak bisa saling memakan. Mengerti maksud saya? Bahwa bukan karena dia murah hati maka kekerasannya tertelan oleh kemurahan. Paham? Apalagi? Bukan karena dia murah hati maka kekerasannya tertelan oleh kemurahan. Saudara, ada orang berbuat dosa belum dihukum bukan karena Tuhan tidak hukum, tetapi ada hukum yang Tuhan bilang. Mana ayatnya itu ya? Tolong bantu saya. Nanti sudah berbuah baru berbuahkan mau. Ada orang sudah buat dosa dia rasa Tuhan dah hukum saya. Yakobus coba. Yakobus 8 silakan yang tahu baca. Itu progresifnya dosa sampai dia sentuh hukum yang Tuhan tetapkan baru datang tuh mau. Selama belum dia masih rasa sesuatu lagi. Ayat 5, sebab waktu kita masih hidup di dalam daging, hawa nafsu dosa yang dirangsang oleh hukum Taurat bekerja dalam anggota-anggota tubuh kita agar kita berbuah bagi maut. Ya oke, itu salah satu referensi. Kemudian Yakobus, silakan baca. Yang tahu membaca silakan. Yakobus 1 ayat 15. Saudara orang mau baca ayatnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi. Dimulai yang 14. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Ya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ya, ia melahirkan dosa. Ya. Dan apabila dosa itu sudah matang, ya, ia melahirkan maut. Mautnya nanti datang kalau dosanya sudah matang. Mautnya nanti datang betul kalau dosanya sudah matang. Lihat saja, saudara menganggap oh ini biasa-biasa, ini Tuhan sabar. Tuhan depannya sabar, kurang tunggu di petang, lupa tanggung orang masih deh. Karena saudara, Tuhan kita tidak seperti kita. Ya seperti main di time zone tuh buaya keluar langsung tok. Keluar langsung tok. Tok. Tuhan memiliki sistem. Nah sistem yang itu saya sudah rasa awal-awal saudara berbuat dosa, saudara rasa Tuhan juga mengerti. Ya, Tuhan mengerti. Ya, Tuhan mengerti bukan mengerti. Tuhan memberi kau kesempatan untuk mengingat bahwa kasih karunia itu bukan untuk disalahgunakan. Katakan amin. Jadi ketika dia sudah punya dosa, orang tidak akan jatuh dalam dosa untuk apa yang saudara tidak ingin. Betul? Selalu akan jatuh pada apa yang saudara ingin. Kalau saudara banyak doi, saudara tidak jatuh dalam doi. Tapi kalau saudara popel luar biasa, gampang sekali jatuh di doi. Jangan seperti itu. Saudara tidak akan jatuh dengan apa yang saudara tidak suka. Dicobai oleh tadi apa? Keinginan. Apa yang kau ingin yang bukan firman, yang dosa, itu kau akan tertarik karena akan diseret. Waktu diseret, dia belum langsung dihukum, nanti buahnya sudah matang. Habis matang apa? Baru mendatangkan maut. Nah kalau sudah begitu, siapa yang salah? Apakah Tuhan tidak murah hati? Dia nanti tiba pada kekerasan Allah karena engkau mengeraskan hati. Karena Israel cabang asli berulang-ulang diberitahu, dikasih tahu, saudara rasa biasa sendiri. Orang lain juga berbuat kok, gitu. Dan akhirnya melahirkan maut. Maut itu artinya saudara putus hubungan dengan Tuhan dan ujungnya adalah kebinasaan. Perhatikan kemurahan, perhatikan kekerasan Allah. Allah tidak hanya murah, tapi Allah juga memiliki disiplin. Katakan amin. Supaya jangan kita anggap masuk surga, buka mata masuk neraka. Haleluya.
Jangan kita mimpi-mimpi masuk surga, ternyata buka mata masuk neraka. Apa yang saya sembunyi, apa yang saudara sembunyi, suatu saat akan diumumkan di hubungan, di lote. Itu akan diekspos. Jadi jalan keluarnya adalah perhatikan bahwa kalau Allah berkurang hati, itu adalah kesempatan untuk kita dipulihkan. Tekan haleluya. Jadi waktu kita masih ada, masih hidup, jangan salah gunakan kemurahan Allah. Jangan salah gunakan kesempatan yang Allah berikan. Jadi jangan, ada ayat itu, jangan kamu sombong. Kalau dipakai Tuhan tidak boleh sombong. Dipercaya Tuhan tidak boleh sombong. Kenapa tidak boleh sombong? Karena Allah menentang orang yang sombong. Saya ditentang Tuhan, saudara ditentang Tuhan pada saat kita sombong. Oke, yang pertama, jadi kemurahan Allah ketika Allah cangkokkan kita zaitun liar ke zaitun asli. Kita dari liar, halo, jangan lupa diri saya, kita ini liar. Kalau liar dibaca layar, ke asli. Hanya karena ada satu cabang, dua cabang yang asli itu mengeraskan hati, kemudian dikerat. Minta maaf Bapak Ibu Saudara, Saul dikerat dia masih di posisi, bukan? Saul dikerat dia masih melayani, bukan? Yang masih melayani Saul dikerat. Tetapi dijauhkan Tuhan dari kita, dijauhkan Tuhan dari saya dan dari saudara. Mari sama-sama kita maju, katakan amin. Maju untuk apa? Terus increasing spiritual level, dalam cleansing our life or spiritual life. Kita dibersihkan oleh apa? Firman dan Roh Kudus. Jadi sudah bukan waktunya firman hiburan buat kita, bukan waktunya firman akomodasi hanya menambah ilmu, bukan waktunya iman hanya untuk membuat saudara terdorong untuk sukses, tapi waktunya firman yang membersihkan kita, yang menjadikan kita serupa Kristus. Haleluya. Yang kedua, dari kekerasan Allah ketika cabang asli itu saja dikerat, apalagi cabang populasi. Jadi cangkokkan, jadi saya sudah pakai istilah baru, populasi, disambung, kalau dijago populasi. Jambu biasa disambung dengan jambu bangkok, maka keluarlah jambu bangkok. Jadi batang asli jambu biasa. Nah, yang kedua, perhatikan baik, imanensi dan transendensi, transendennya Allah. Imanensi itu artinya, masih ingat kata Immanuel? Immanuel, Allah beserta kita, atau Allah di dalam kita, Allah bersama kita, Allah di dekat kita. Tapi di sisi lain Allah kita adalah Allah yang Allah El Elyon. El Elyon itu adalah Allah yang maha tinggi. El Elyon adalah Allah yang maha tinggi. Maha tinggi artinya tak terjangkau. Kalau sudah belajar tata surya, saudara, jarak matahari dan bumi 150 juta kilometer. 150 juta kilometer. Jarak matahari ke matahari yang lain itu pakai 1 tahun cahaya. 1 tahun cahaya lebih cepat dari 1 detik 1 tahun suara. 1 detik suara 330 km, 300 meter. 1 detik cahaya itu puluhan ribu. Nah, untuk matahari yang berikut, galaksi berikut, itu diperlukan 1 tahun cahaya paling kurang. Nah, 1 tahun cahaya, sudah tahu pesawat Voyager yang diutus ke planet tertentu tahun 58 sampai sekarang belum sampai. Bayangkan dari jauh, dia belum sampai, terus mau mati. Betapa jauhnya. Jadi Allah yang transenden, artinya Allah yang tak terjangkau itu, sekaligus Allah yang mau hadir di kita. Nah, ini harus dipahami dengan benar. Karena ada berapa banyak orang yang hari-hari hidupnya mabuk, kemudian hidupnya tidak mau cari Tuhan, kemudian ketika dia mau mengadakan perjalanan, sudah komen di situ, Immanuel. Betul? Immanuel artinya Allah beserta kamu.
pada posisi ini tidak, saya pikir saudara tahu bahwa tidak tepat menggunakan kata itu. Betul? Orang tidak mau cari Tuhan, dia mengadakan perjalanan, sudah bilang Immanuel. Tuhan yang mana yang menyertai? Halo? Sampai sini bisa tangkap? Mari kita lihat Yesaya 57:15. Yesaya 57:15. Firman Tuhan, sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Perhatikan baik, ayat ini mengatakan Allah maha tinggi dan Elyon, tak terjangkau, ya, tak terbayang, tak terjangkau, tak tertandingi. Pokoknya dia ada beyond, artinya sesuatu yang ada di luar jangkauan kita. Allah kita adalah Allah yang maha tinggi. Nah, maha tingginya Allah ini, dia bisa jadi dekat dengan manusia, tidak otomatis, tapi karena alasan tertentu. Ada lagu, hanya dekat Allahku, ada kekuatan baru. Tapi pertanyaan, ini kita buka wawasan kita. Apakah Allah mau mendekati semua orang? Ya. Lagi. Apakah Allah mau mendekati semua orang? Ya, pada dasarnya mau. Tapi apakah Allah dapat mendekati semua orang? Dapat. Karena soal kemampuan. Ya. Tapi apakah Allah mau dekat dengan setiap orang? Tidak. Kenapa? Variabel yang ada di sini, nanti poin yang lain itu, variabel yang ada di sini adalah ternyata Allah dekat dan Allah jauh karena ada alasan-alasan yang manusia itu buat. Allah kita jauh, Allah hanya sejauh doa. Doa orang yang mana? Orang yang benar. Kalau orangnya curang, Allah jauh. Jadi jauh dekatnya Allah. Dulu ini cerita. Nah, tahu ini benar kan, saya tahu itu salah. Karena sejak sekarang saya sudah tahu. Dulu orang bilang, kalau pok-pok bambunya jauh, dia dekat itu. Dulu yang pernah dengar pok-pok, bilang amin. Baru kalau dia bambunya dekat, jauh dia itu. Jadi tahu mana yang benar, yang pasti bohong semuanya. Allah kita jangan seperti sudah mulai pok-pok. Allah kita kalau dia jauh, kalau dia dekat. Karena sebentar saya akan tunjukkan soal pemisah. Ada garis demarkasi yang membuat Allah menjadi terpisah. Allah yang unlimited menjadi limited karena sesuatu. Jadi ada faktor alasan tertentu manusia buat yang membuat Allah itu menjadi dekat dan Allah menjadi jauh. Jadi kalau Allah dekat, Allah jauh, otomatis atau tidak? Tidak. Allah tidak otomatis dekat. Allah tidak otomatis jauh. Yang membuat jauh dan dekat adalah siapa? Kita. Karena pada dasarnya Allah mau dekat dengan kita. Pada dasarnya Allah cipta kita supaya Allah juga bisa relationship, relasi dengan kita. Itu adalah tujuan Tuhan mencipta kita. Tapi kita jauh dan dekat dengan Tuhan tidak bergantung tetanggamu. Kita kok nenek lawan begini gara-gara tapi tetangga. Kita kan nenek jadi setia begini gara-gara tuh urusan di gereja ini membuat kita jauh dari Tuhan. Yang membuat kita jauh dan dekat dari Tuhan bukan Tuhan, bukan siapa-siapa, tapi diri kita sendiri. Haleluya. Katakan haleluya. Jangan jauh dari Tuhan, bro. Jangan jauh dari Tuhan. Makanya ada ayat mengatakan jangan menjauhkan diri dari ibadah. Betul? Yang menjauhkan diri Tuhan atau kita? Kita, karena Tuhan selalu kata setianya Tuhan sebentar saya jelaskan.
Saudara, sebelum ke sana saya ambil dulu poin ini. Apakah Allah setia pada orangnya atau Allah setia pada janjinya? Ada janji. Ya, ulangi. Allah setia pada janjinya dengan Allah setia pada orangnya berbeda. Sebab ketika orangnya tidak setia pada janjinya, ia tidak lagi setia pada orang itu, tetapi tetap setia pada janjinya. Tangkap? Haleluya. Jadi kalau ada sesuatu miss antara kita dan Tuhan, bukan Tuhan yang salah. Amin. Bukan Tuhan yang jadi penyebabnya, tetapi kita. Katakan, saya adalah penyebab ketika saya bermasalah dengan Tuhan. Artinya, saudara, Tuhan tidak pernah bermasalah dengan kita. Kita yang bermasalah dengan Tuhan. Jadi kesetiaan Allah jangan disalahpahami. Ayo kita sebelum ke sana, kita lihat dulu ayat itu. Jangan sampai ada orang, karena ada orang hypergrace pakai ayat ini. Hypergrace itu begini. Walau kita tidak setia, Tuhan tetap setia. Allah mengerti, amin. Allah setia. Kalau kita kenali secara satu sisi saja benar, tapi itu belum keseluruhan dari kebenaran. Ayo kita lihat ayatnya. Allah tetap setia walaupun kita tidak setia. Sehingga kita bilang, sudah bro, kita tidak setia, tetap Allah setia. Artinya Tuhan tetap di gereja, tapi kalau kamu tidak ke gereja, kamu tidak ketemu Tuhan, bukan? Coba lihat ayatnya di mana. Ibrani saya bantu. Ibrani 11, 10, 12. Ada? Ini keluar konteks sedikit. Tolong saudara bantu. Ada apa? Allah tetap setia. Berani berapa? Kalau tidak berani cari jawab umum perjanjian baru. Allah tetap setia. Jika kita tidak setia, Allah tetap setia. Nah, 2 Timotius 2 ayat 13. Jika kita tidak setia, dia tetap setia, karena dia tidak dapat menyangkal diri. yes. Jika Allah, maaf yang bukan Ibrani, Timotius betul. Allah setia. Oke. Kita sudah tangkap tadi dan sudah dapat pesannya. Allah setia pada bukan orang, tapi Allah setia pada janjinya. Jadi konklusinya adalah selama orang itu ada dalam himpunan atau dalam ruang janji Allah, Allah tetap setia karena Allah setia pada janjinya. Dan selama orang itu tidak lagi di dalam ikatan janji dengan Allah, kesetiaan Allah tetap ada, tetapi bukan pada orang itu, tapi pada janji Allah itu. Contoh, Israel, Allah ikat janji, betul? Dan ada orang yang kena hukuman, tapi Allah tetap setia dengan janjinya. Sehingga ketika di Mesir, Allah ingat janji pada Abraham, sehingga ia membebaskan orang Israel dari Mesir. Bukan orang Israelnya saja, tapi ia ingat janjinya kepada Abraham. Jadi selama orang itu sesuai dengan apa yang Allah tetapkan, Allah tetap setia, karena Allah tidak bisa menyangkali dirinya. Kalau saudara setia, Allah kita setia. Kalau saudara tidak setia, Allah tetap setia,
dengan janjinya. Tapi karena orang itu tidak setia dengan janji Allah, maka dia ada di luar dari janji Allah. Jadi Allah tidak dapat dianggap tidak setia. Karena sifat Allah yang setia tidak pernah berubah. Katakan amin. Kesetiaan Allah dalam sifat tidak pernah naik, tidak pernah turun, tidak pernah bertambah, tidak pernah berkurang. Yang dia pegang adalah misalnya covenant. Kalau dia ikat janji dengan kita, kalau kita tinggalkan dia tetap setia menunggu kita, betul? Tapi waktu kita tidak kembali, kita tidak akan menikmati covenant itu. Oke, yang ke tinggal beberapa waktu ini sedikit lagi. Yang ketiga, darah Allah kita unlimited. Amin. Oh, Allah kita tak terbatas. Katakan amin. Ya. Tetapi Allah yang tak terbatas sekaligus menjadi membatasi diri oleh banyak-banyak hal. Salah satu Yesaya 59 ayat 1-2. Allah tak terbatas, tapi dia menjadi terbatas. Oleh karena, mari lihat, ini yang disebut tadi Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Tolong baca. Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Ya, dari sini kalau saudara menemukan ada statement bahwa Allah selalu menjawab doa, maka saudara bisa simpulkan benar atau salah. Lagi, kalau ada statement saudara temukan stiker misalnya, Allah selalu menjawab doa. Kalau saudara berfilsafat, saudara bilang begini, tidak dijawab juga itu kan jawaban. Tapi yang saya tidak masuk ke situ. Apakah Allah selalu menjawab doa? Tidak. Karena Allah terbatas, bukan terbatas dalam dia tidak bisa, tapi karena dia dibatasi oleh hukum yang dia bangun sendiri. Allah membangun hukumnya sendiri. Bahwa dia menjadi terbatas bukan karena dia terbatas, tetapi karena ada sesuatu di antara kita. Sabar, bibi, ada sesuatu di antara Tuhan dan kita, membuat Tuhan menjadi terbatas. Tapi esensinya, sebenarnya realitanya Allah unlimited, tanpa batas. Bagaimana yang unlimited itu menjadi tanpa batas ke kita? Kita yang harus tata sesuatu, kita yang harus membangun sesuatu. Bangun hidup saudara-saudara, walaupun tidak mudah. Bangun terus, haleluya. Maju terus, never give up. Kita terus bangun kehidupan rohani kita. Walaupun ini bukan satu barang yang istilahnya jadi dalam semalam, tetapi kita terus bergerak maju sama dengan apa yang Tuhan sudah rancang di gereja kita. Tahun ini increasing spiritual level. Kita tidak bisa membuat Tuhan turun ketika ada sesuatu yang kita buat dan itu menghalangi Tuhan untuk Tuhan berbuat sesuatu. Jadi pengejaran perkenanan bukan kita tarik Tuhan ke bawah, amin. Tapi kita yang naik ke levelnya Tuhan. Kita tidak tarik Tuhan ke bawah, tapi kita yang naik ke levelnya Tuhan. Allah Maha Kuasa, katakan amin. Allah berdaulat penuh atas hidup kita dan tak terbatas dia. Kapan? Ketika kita seperti ayat ini membereskan sesuatu. Allah menjadi terbatas atas kita karena pilihan-pilihan dalam hidup kita. Minta maaf Bapak Ibu Saudara, ini tidak pilih jemaat, tidak pilih pendeta, semua kita, semua pelayan, tidak pilih-pilih. Apa yang kita pilih itu yang membuat Allah menjadi unlimited atau menjadi limited in your life. Amin. Jadi terbatas tidak terbatasnya Tuhan bergantung pada kita. Jadi Tuhan tidak menabrak hukumnya sendiri. Katakan, Tuhan tidak menabrak hukumnya sendiri. Ya, jadi kalau orang lain Tuhan angkat, Tuhan promosi. Saya sadar kalau ada teman saya Tuhan pakai luar biasa. Mungkin ada bagian dari hidup saya yang belum selesai. Mungkin ada bagian dari hidup saya yang belum tuntas bersih misalnya. Jadi kita tidak perlu iri karena Tuhan itu kalau mau promosi orang tidak pilih-pilih kasih, tidak pilih-pilih orang. Dia
punya kekuatan, kemampuan, dua yang Tuhan punya. Dia selalu mampu dan dia selalu mau. Selalu mampu dan selalu mau. Tapi kemampuan dan kemauannya menjadi terblok kapan? Waktu kita punya mental block. Jadi bukan segala sesuatu tergantung Tuhan dalam pengertian karena Tuhan sudah melepaskan sistemnya. Halo, Tuhan telah melepaskan sistemnya. Sebab kalau Tuhan tidak menggunakan sistem, maka dia akan dalam tanda petik terjebak pada aplikasi, atau dia harus memberkati semua. Kalau dia tidak menggunakan sistem, maka dia harus memberkati semua. Kenyataan kan tidak semua diberkati, toh? Tidak semua dipromosi Tuhan, betul? Nah, apakah Allah pilih kasih? Tidak, karena Allah memiliki sistem. Jadi kalau saya belum dipromosi, saya lebih banyak kenal diri, koleksi diri, periksa diri, supaya saya tidak komplain dengan Tuhan. Kenapa mereka Tuhan angkat, kenapa saya belum? Kenapa Tuhan pakai mereka, saya tidak? Saya tidak komplain, karena saya tahu siapa saya. Saudara tahu siapa saudara? Amin. Tidak perlu sudah cari tahu temanmu seperti apa. Mari kita cari tahu diri kita seperti apa, karena itulah dasar dari promosi yang Tuhan akan buat bagi kita. Pelanggaran, maaf saudara, kalau satu waktu kita bicara dosa ya, dosa itu, dosa ada yang terjadi di luar, ada yang terjadi di dalam. Ada dosa membawa maut, ada dosa tidak membawa maut. Bagaimana itu? Ada dosa yang sifatnya sudah selesai, tapi ada dosa yang masih terus berjalan. Masih terus berjalan karena hukumnya masih terikat. Nah, itu akan kita belajar satu waktu. Supaya kita tahu, kita ini biar memenuhi Tuhan, kalau hukum ini kita masih terikat, kita masih belum leluasa. Karena hukum itu Tuhan yang buat. Kalau Tuhan yang buat, tidak ada orang bisa keluar. Tapi puji Tuhan, kita punya firman, kita punya Roh Kudus yang menuntun langkah kita sampai kita menjadi serupa Kristus. Oke, 10 menit lagi, 8 menit. Perhatikan yang baik ini supaya kita, tujuan hari ini adalah mengenal Allah. How to know God biblically, artinya mengenal Allah secara menurut apa yang Alkitab beritahu, ya, supaya kita tidak salah karena patokan kita Alkitab. Tidak ada kebenaran di luar Alkitab, dan tidak ada kebenaran di luar Alkitab. Haleluya. Tuhan dapat memberi dan Tuhan juga dapat mengambil. Jangan lupa, ada orang cuma bilang gini, Allah tidak menyesali kasih karunia. Ya, tapi 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta, 1 diambil atau tidak? Diambil. 5 talenta, 2 talenta, 1 diambil. Artinya Allah memberi, tapi Allah juga mengambil. Cuma caranya ya pakai hikmat Allah. Halo, Allah memberi, jangan lupa Allah juga yang mengambil. Kalau anak-anak yang dulu balap-balapan motor Satria, Tuhan yang memberi, Satria yang mengambil. Kenapa? Allah juga bisa mengambil. Siapa yang Tuhan ambil? Raja Usia punya posisi. Raja Saul punya posisi, Tuhan ambil. Tuhan ambil posisi daripada Yudas dan digantikan dengan Paulus atau Matias. Apa yang Tuhan beri, memang Tuhan itu dalam pengertian, so kasih Tuhan siapa ambil. Dalam arti Tuhan itu tidak konsekuen. Tidak, Allah punya sifat. Barang siapa setia dari perkara kecil, tapi ini poin nanti itu, akan dipercaya perkara besar. Dan barang siapa tidak setia dari perkara kecil, apapun juga yang ada padanya akan diambil. Apapun juga. Jadi dari something menjadi nothing. Gara-gara apa? Gara-gara ini ayat bilang, lupa. Ayat 1:21. 5 menit terakhir, saya juga butuh istirahat. Ayat 1 ayat 21. Ada bahasa Ibrani bilang begini, Yehova Natan, Yehova Laka. Artinya, ada sambungan. Ki berarti amar Yehova Sepao. Allah yang memberi.
Allah yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Ada penghiburan. Ayat 1 ayat 21. Tolong baca. Katanya dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Amin. Ya, kenalilah Tuhan bahwa Tuhan itu baik, katakan amin. Amin. Tapi kebaikan Tuhan pada batas tertentu dapat mengambil kembali apa yang telah pernah berikan. Dan ini bukan sebuah kejahatan. Katakan, bukan sebuah kejahatan. Bukan sebuah kejahatan. Kalau Allah mengambil sesuatu dari kita. Ulangi, bukan sebuah kejahatan. Bukan Kalau Allah mengambil sesuatu dari kita. Karena apa? Semua kita ini milik Dia. Semua yang ada pada kita punya Dia. Jadi saudara yang suka menyanyi suka-suka dengan Tuhan, Tuhan bisa ambil semuanya. Kalau sikap kita seperti yang di Matius 25 ayat 8 ke 9. Silakan baca. Kenapa Tuhan bisa beri dan Tuhan yang sama juga bisa mengambil di konteks talenta ya? Apa yang telah membuat saudara? Matius 25 ayat yang ke-28. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Nah, Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. saya minta bantuan saudara, tolong bantu saya 5 menit terakhir. Faktor apa yang telah membuat Tuhan mengambil satu talenta dari orang itu? Bantu, silakan. Bukan gembala. Tidak bertanggung jawab. 1, 2. Ada 3 variabel. Apa faktor apa yang telah membuat Tuhan telah memberi satu talenta dan kemudian Tuhan mengambil kembali, bahkan apapun juga yang ada padanya diambil, bahkan apa yang ada padanya diberikan kepada orang yang lain. Faktor apa? Tidak bertanggung jawab. 1, 2. Tuhan mengenal setiap orang. Tuhan mengenal. Begini, baca ayat 27. Karena ente ada maksud. Ayat 27, ayat 27, 26. Ada 3 faktor yang mungkin sudah dapat. Tidak tunduk. Jadi saudara ada orang mati apa di ayat itu ada 3 faktor. Malas berjalan. Bukan bala itu bilang jangan saya bocor karena pembocoran itu akan mengganggu pelajaran. 1, tidak bertanggung jawab. Orang Ambon bilang tidak bertanggung jawab. 1, 2, malas. Kalian jahat. Ya, 3 ini saudara telah nanti akan membuat apa yang Tuhan telah pernah beri pada seseorang. Satu lagi kasih diambil lagi. Kalau pada 5 ambil 3 masih 2. Ya, ini satu lagi diambil lagi apapun juga yang ada padanya. Ada faktor lain, hamba yang ternyata diambil daripadanya adalah hamba yang tidak bertanggung jawab, hamba yang jahat, dan hamba yang malas. Ada satu kata saya tambah, hamba yang tidak setia dari perkara-perkara kecil. Halo, tampil untuk perkara besar semua orang bisa, tapi untuk mengangkat sendok yang jatuh di lantai tidak seorang mau. Perkara kecil. Orang jadi besar dari kecil. Tidak pernah ada orang besar dari besar. Semua dari kecil. Bukan dulu kecil. Ada yang kecil. Bukan bala mau kasih turun badan 3 kilo. Dengan cara makan terus. Anda tidak bisa jadi besar tanpa sebelumnya Anda kecil. Katakan amin. Dan bersyukurlah yang kecil-kecil. Tidak lama lagi Anda akan besar. Haleluya. Jadi ketika Allah memberi, minta maaf, jangan anggap itu paten. Halo, jangan anggap itu paten. Saudara punya rumah, punya mobil, punya semua. Kalau saudara mati, diambil daripada saudara? Diambil langsung bolak balik nama. Verdi ganti masuk. Tuhan langsung start foto masuk.
Karena semua kepemilikan akan diambil kembali. Ya. Amin. Puji Haleluya. Tuhan. Jadi Allah jangan dianggap memberi selamanya. Memang dia memberi tanpa pamrih. Tapi ketika dia dapati ada poin, tidak bertanggung jawab nih orang, malas nih orang. Satu lagi, jahat. Tahu apa arti kata jahat? Orang hukum di sini aman. Apa definisi jahat? Lakukan sesuatu yang tidak sesuai. Oke, itu kacamata KUHP dan kacamata sosial. Melakukan segala sesuatu yang merugikan orang atau barang lain dan melanggar hukum, itu kejahatan. Saudara, hukum apa yang saudara langgar? Hukum tak bertuah. Ya, hukum apa yang kita langgar? Hukum, kalau saudara mau orang berbuat baik pada kita harus berbuat baik pada orang. Tidak boleh tuntut orang buat baik kalau kita tidak buat baik. Tidak buat baik saja tidak boleh, apalagi berbuat jahat. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Nanti sambung lagi waktu yang akan datang. Thank you. Mari kita